Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang konsep pendapatan nasional. Ya, konsep atau komponen pendapatan nasional terdiri dari 6. Yang pertama adalah GDP, ada GNP, ada NNP, ada NNI, ada PI, dan ada DI. Ya, kalian mungkin sudah pernah membaca di buku ataupun LKS kalian. Kalian jangan bingung, nanti akan ada penjelasannya setelah ini. Jadi kalian harus tahu arti dari singkatan itu dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesianya untuk memudahkan kalian memahami soal nantinya. Sebelum kita lanjutkan ke materi seterusnya, kita harus mengetahui dulu konsep atau istilah bruto dan neto. Di dalam matematika, kalian pasti pernah mendengar istilah ini. Biasanya digunakan untuk berat bersih dan berat kotor. Ya, jadi di dalam ekonomi, istilah neto adalah pendapatan bersih, kemudian kalau bruto adalah pendapatan kotor. Konsep yang pertama adalah Gross Domestic Bruto atau GDB. Dalam bahasa Indonesianya adalah Produk Domestik Bruto atau PDB. Pengertiannya adalah merupakan jumlah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat di dalam suatu negara selama 1 tahun, baik yang diproduksi oleh warga negara Indonesia, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kalau di negaranya Indonesia. Jadi di sini adalah domestik. Kata domestik kalian mungkin sering dengar di penerbangan domestik. Artinya penerbangan itu hanya melayani untuk wilayah suatu negara, dalam negeri saja. Jadi yang namanya GDB atau PDB adalah seluruh produksi yang dihasilkan oleh seluruh warga negara yang ada di dalam suatu negara tersebut. Jadi di dalam itu pasti ada warga negara Indonesia, kalau itu negara Indonesia ada juga warga negara asing. Jadi tidak hanya warga negara Indonesia, tapi juga warga negara asing yang bekerja di Indonesia, yang punya perusahaan Indonesia itu juga dihitung atau dimasukkan ke dalam GDP atau PDB ini. Konsep yang kedua adalah Gross National Product atau GNP. Dalam bahasa Indonesia adalah Produk Nasional Bruto atau PNB. Merupakan total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara yang ada di dalam negeri ataupun ada di luar negeri. Kata kunci di sini adalah nasional. Kalau kalian ingat bahasa Inggris nationality, bahwa itu adalah menunjukkan kebangsaan. Berarti ini menunjukkan bahwa pengertian dari GNP atau PNB adalah seluruh total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara, baik mereka yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Contohnya adalah GNP Indonesia. Dihitung adalah seluruh total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia yang ada di dalam negara Indonesia dan masyarakat atau warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Karena di luar negeri banyak sekali warga negara Indonesia yang bekerja ataupun punya usaha di luar negeri. Ini masuk ke dalam GNP atau PNB. Metode penghitungan Gross National Product atau GNP atau dalam bahasa Indonesianya adalah Produk Nasional Bruto atau PNB adalah sebagai berikut. Yang pertama GNP sama dengan GDP ditambah produk WNI di luar negeri dikurangi produk WNA di dalam negeri. Karena tadi pengertian dari GNP adalah nationality, Gross National Product atau produk nasional kotor atau bruto. Jadi di cara menghitungnya dengan produk domestik bruto, penghasilan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia yang ada di dalam negara dikurangi ditambah produk WNI yang ada di luar negeri, tapi dikurangi produk WNA yang ada di dalam negeri. Karena GNP adalah nationality, jadi yang dihitung adalah total
penghasilan atau produksi barang jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Makanya di sini dikurangi dengan produk warga negara asing di dalam negeri. Kemudian yang kedua, GNP atau kata lainnya atau rumus yang lainnya, GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Maksudnya sama. Neto itu adalah bersih, pendapatan bersih terhadap luar negeri, artinya ini sama dengan produk dalam negeri dikurangi produk warga negara asing yang ada di dalam negeri, gitu ya. Jadi produk warga negara yang di luar negeri dikurangi produk yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di dalam negeri. Atau sama dengan yang ketiga, GNP sama dengan GDP dikurangi pembayaran neto terhadap luar negeri. Ini kadang istilah ini sering muncul di dalam soal dengan istilah yang berbeda seperti ini. Jadi nanti kalian akan paham bahwa cara untuk menentukan GNP sama dengan GDP ditambah produk WNI di dalam negeri, di luar negeri, dan dikurangi produk WNA warga negara asing yang ada di dalam negeri. Atau GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Artinya pendapatan adalah pendapatan bersih setelah produk WNI yang ada di luar negeri dikurangi produk WNA yang ada di dalam negeri. Atau dengan kata lain yang ketiga, GNP sama dengan GDP dikurangi pembayaran neto terhadap luar negeri. Artinya pembayaran bersih. Apakah hasilnya minus atau hasilnya plus, nanti kita akan tahu. Konsep pendapatan nasional atau komponen pendapatan nasional yang ketiga adalah Net National Product atau NNP, atau dalam bahasa Indonesia Produk Nasional Neto atau Produk Nasional Bersih, yang merupakan total produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, biasanya setahun, setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi. Penyusutan itu apa? Setiap produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat ada nilai penyusutannya. Contohnya adalah, misalnya kalian membeli jeruk. Ketika jeruk itu baru masih segar, harganya 10.000. Ketika 1 kilonya, ketika jeruk itu sudah mulai agak layu-layu, maka biasanya harga akan diturunkan. Karena itu setiap produk mempunyai harga atau nilai penyusutan. Sama seperti motor, misalnya kalian beli motor di tahun 2019, mungkin waktu itu 20 juta. Ketika sekarang, di harga sekarang di motor yang sama dari 2020, setelah 1 tahun dipakai, maka harga motor kalian akan turun. Artinya, motor itu mempunyai nilai penyusutan. Ya, metode penghitungannya adalah Net National Product atau Produk Nasional Bersih atau neto sama dengan GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Kotor atau bruto dikurangi penyusutan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Video akan kita sambung di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.